pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita bisa sambil menyetir, bisa mendengar. Kita sambil bekerja, bisa dengar. Kalau yang lainnya kan nanti menghentikan semua kegiatan. Sehingga saya kira RRI belum tergantikan lah. Jadi pemerintah Kota Bau-Bau sudah menjalankan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selamat pagi dari Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah menyebut di usianya yang semakin dewasa, Radio Republik Indonesia masih menjadi media pilihan masyarakat. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga non-ASN. Saya Rizka Rina, inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini, Sabtu 10 September 2022. Sebelum kami sampaikan berita yang pertama, kita update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Jumat sore 9 September 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 2.804 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.387.944 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 5.346 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 6.194.953 orang. Bertambah 12 jiwa sehingga total meninggal menjadi 157.741 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Berita yang pertama, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah menyebut di usia yang semakin dewasa, Radio Republik Indonesia masih menjadi media pilihan masyarakat di tengah menjamurnya media massa. Mengenai hal itu, Heru Mulko melaporkan. Kita bisa sambil menyetir, bisa mendengar. Kita sambil bekerja, bisa dengar. Kalau yang lainnya kan nanti menghentikan semua kegiatan. Sehingga saya kira RRI belum tergantikan lah. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah menyebut di tengah masifnya perkembangan teknologi dan menjamurnya media massa, Radio Republik Indonesia RRI masih menjadi pilihan dan media yang tak tergantikan. Dengan usianya yang semakin dewasa, beranjak 77 tahun, sebagai media plat merah, RRI diakui memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan informasi sehingga dengan mudah diterima masyarakat yang membuat RRI berbeda dengan media-media lainnya. Ya, kami melihat bahwa saya kira RRI masih menjadi media yang tak tergantikan karena cara penyampaiannya, cara penerimaan dari masyarakat dan lain. RRI segmennya sudah jelas, kemudian penyampaiannya sangat berbeda dengan media lainnya. Kita bisa sambil menyetir, bisa mendengar. Kita sambil bekerja, bisa dengar. Kalau yang lainnya kan nanti menghentikan semua kegiatan. Sehingga saya kira RRI belum tergantikan lah. Ahmad Muniansyah juga menyebut RRI telah berkontribusi positif dalam menyebarluaskan informasi terkait program-program dan capaian pemerintah daerah sehingga bisa diketahui masyarakat. Meskipun diakui masih diperlukan peningkatan daya pemancar sehingga mampu menjangkau seluruh pelosok dan pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan siaran. RRI di ulang tahun yang ke-77 ini banding dengan tahun yang lalu peningkatannya cukup baik. Untuk di Kota Bau-Bau dukungan RRI sangat besar sekali karena dengan hadirnya RRI penyampaian tentang program-program capaian upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah itu tersampaikan ke masyarakat. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada RRI. Semoga di ulang tahun yang ke-77 ini kiprahnya terus menjadi media yang sangat dekat dengan masyarakat.
Di akhir dialog Lintas Sultra Pagi bersama RRI Kendari Jumat pagi, Wali Kota Ahmad Muniansyah berharap menjelang tahun politik, independensi RRI harus tetap terjaga, benar-benar menjadi media jalur tengah, memberi informasi yang akurat, terpercaya, dan berimbang. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga non-ASN yang jumlahnya sekira 2.000-an orang. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Jadi pemerintah Kota Bau-Bau sudah menjalankan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Bau-Bau akan mendaftarkan sekira 2.000-an pegawainya dengan status bukan aparatur sipil negara atau non-ASN menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Muniansyah mengungkapkan, iuran BPJS Ketenagakerjaan ribuan tenaga non-ASN tersebut akan ditanggung Pemkot Bau-Bau. Total honorer berapa yang sudah? 2.000-an. Jadi kita Oktober sampai Desember itu kita pertanggungkan di BPJS. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bau-Bau, Bobby Harun mengapresiasi komitmen Pemkot Bau-Bau yang menaruh perhatian besar terhadap para tenaga non-ASN dalam rangka memberikan perlindungan bagi mereka lewat program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pemerintah Kota Bau-Bau sudah menjalankan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Seperti itu. Bobby mengatakan sesuai dengan aturan, Pemkot Bau-Bau akan mengikutkan tenaga non-ASN-nya untuk 2 program jaminan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ya, apabila terjadi resiko, semua itu merupakan tanggung jawab dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena sudah dilimpahkan dari pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap teman-teman non-ASN. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah Kota Bau-Bau segera rampung peraturan wali kota perwali tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender. Mengenai hal itu, kembali Hairul Mulku melaporkan. Terhambatnya pemahaman implementasi BUG di Kota Bau-Bau selama ini adalah kekeliruan berpikir tentang pengurusamaan gender. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A bersama sejumlah OPD terkait segera merampungkan peraturan wali kota perwali tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender PUG di daerah. PUG sebagai strategi pembangunan telah menjadi komitmen pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sejak tahun 2000 sebagaimana tertuang dalam Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan prioritas pembangunan serta dalam Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Muniansyah saat koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG Kota Bau-Bau tahun 2022 yang digelar Kamis menyebutkan tahun 2009 adalah tahun pertama sekaligus terakhir Kota Bau-Bau menyusun peraturan wali kota tentang pelaksanaan PUG di daerah. Setelahnya, Bau-Bau belum lagi memiliki komitmen untuk menjadikan PUG sebagai salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan dan penganggaran. Salah satu sebab terhambatnya pemahaman implementasi BUG di Kota Bau-Bau selama ini adalah kekeliruan berpikir tentang pengurusamaan gender. Seperti upaya pengurusamaan gender hanya terfokus pada peningkatan partisipasi perempuan dan belum terfokus secara luas pada persoalan hak asasi manusia, seperti pentingnya penyediaan layanan dan yang tuntas dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan atau pemenuhan hak penyandang disabilitas, kemajuan dan pemberdayaan, contoh penyediaan akses terhadap perempuan dan anak yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam sistem penjenjangan karir, dan disparitas peluang ekonomi antara perempuan dan laki-laki, semisal kemudian mengakses
modal bagi pelaku ekonomi perempuan. Ahmad Moniansyah berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah strategis dalam upaya percepatan transformasi kinerja Pemkot Bau-Bau, khususnya OPD lainnya untuk membenahi dan menyusun surat keputusan vokal poin gender di OPD masing-masing yang selanjutnya akan dikoordinir oleh Bapeda dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang tercermin melalui rencana kerja anggarannya masing-masing. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau menetapkan titik lokasi pembangunan gedung Badan Layanan Umum Daerah BLUD Dana Bergulir berada di depan SMA Negeri 1 Bau-Bau. Mengenai hal itu kembali Afriansyah melaporkan. Sekarang pemerintah daerah ingin hadir untuk memberikan dukungan permodalan kepada teman-teman kita yang baru memulai, di mana sistem bank belum cocok, pakai dulu BLUD. Pemerintah Kota Bau-Bau telah menetapkan titik lokasi pembangunan gedung Badan Layanan Umum Daerah BLUD Dana Bergulir berada di depan SMA Negeri 1 Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Moniansyah mengungkapkan lokasi tersebut merupakan aset Pemkot Bau-Bau. Saat ini gedung BLUD sedang didesain dan dalam waktu dekat akan segera dibangun. Orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini mengatakan pembentukan BLUD Dana Bergulir bertujuan untuk membantu permodalan bagi masyarakat yang baru memulai usaha. Adapun sumber dana permodalan yang disiapkan bersumber dari APBD Kota Bau-Bau. Itu sudah dalam desain BLUD, Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir. Nah, selama ini kalau pengusaha-pengusaha baru seperti ini tiba-tiba berkenal dengan bank, ya dengan segala macam persyaratan bank, kadang-kadang tidak sanggup. Mana ini. Kadang-kadang itu yang menjadi problem itu nggak usah. Padahal mereka butuh modal. Nah, sekarang pemerintah daerah ingin hadir untuk memberikan dukungan permodalan kepada teman-teman kita yang baru memulai, di mana sistem bank belum cocok, pakai dulu BLUD. Sebenarnya lanjut Ahmad Moniansyah, pembentukan BLUD ini merupakan jembatan bagi pengusaha baru untuk memperkenalkan sistem pinjaman modal dari bank, di mana apabila usaha yang digeluti masyarakat sudah berjalan kurang lebih 1 atau 2 tahun dengan sistem pembukuan usaha yang sudah bagus dan aset yang jelas, maka Pemkot Bau-Bau akan membantu untuk mengakses pinjaman modal ke bank. Kita bina 1-2 tahun, kalau sudah mulai mantap, sistem pembukuannya sudah bagus, kemudian asetnya jelas apa semua, baru kita antar mereka ke bank mana yang mereka berakur misalnya, atau bank-bank yang menawarkan kemudahan yang lebih baik lagi buat mereka. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengantar itu, memperkenalkan sistem bank itu pada mereka. Ahmad Moniansyah mengatakan nantinya sumber daya manusia atau SDM yang akan mengelola BLUD Dana Bergulir itu direncanakan sebagian besar merupakan tenaga non-ASN Pemkot Bau-Bau yang akan ditempatkan di BLUD tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Moniansyah menyebut di usianya yang semakin dewasa, Radio Republik Indonesia masih menjadi media pilihan masyarakat. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga non-ASN. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan selamat pagi. Jiwa